Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu, guru SMA Negeri 1 Singkep yang hebat. Salam sejahtera. Semoga kita selalu dilindungi dan diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan saya Almandagi Putra atau dipanggil Agib di SMA Negeri 1 Singkep, guru mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi. Pada kesempatan ini, saya membuat video ini adalah tujuannya untuk Bapak Ibu guru SMA Negeri 1 Singkep dapat membuat bank soal pada CBT yang baru ini yang akan kita gunakan di saat pelaksanaan ujian semester genap nantinya ataupun di ujian-ujian selanjutnya. Nah, nantinya Bapak Ibu akan mendapatkan sebuah token seperti biasanya dapatkan token di grup SMA 1 Singkep. Token itu nanti Bapak Ibu gunakan supaya bisa ke halaman login seperti yang tampil saat sekarang ini. Dan jika sudah nantinya Bapak Ibu di halaman login seperti ini, Bapak Ibu nanti mendapatkan username dan password yang diberikan oleh saya sendiri, yaitu tiap-tiap guru mapel mempunyai username dan passwordnya masing-masing. Nah, di sini saya akan coba masuk menjadi seorang guru, ya. Nah, di sini saya mempunyai username yaitu guru 0 dan passwordnya saya inputkan, lalu saya klik login. Nah, setelah login kita berada di halaman beranda ya, halaman beranda guru, yaitu di sini di sebelah kanannya di atasnya itu nama gurunya nantinya ya, atau nama user yang menggunakan. Lalu di sebelah kiri ini ada beberapa menu, yaitu ada menu beranda, peserta ujian, profil sekolah, bank soal, dan hasil nilai. Nah, tetapi nanti kita akan fokus ke bank soal. Nah, tapi sebelum masuk ke bank soal, saya jelaskan dulu satu-satunya. Untuk peserta ujian, di sini bisa Bapak Ibu lihat sendiri berapa jumlah peserta ujian di saat pelaksanaan nantinya. Nah, di sini saya sudah inputkan ada sebanyak 408 siswa. Nah, 408 siswa inilah yang akan mengikuti ujian nantinya. Lalu di profil saya di sini, profil saya ini boleh saja Bapak Ibu rubah ya, atau Bapak Ibu edit nama lengkapnya, NIP, username ataupun passwordnya. Nah, jika Bapak Ibu rubah username dan password, wajib Bapak Ibu ingat nama username dan passwordnya agar nantinya tidak tidak susah untuk login ya. Nah, jika sudah Bapak Ibu rubah, jangan lupa diklik di perbaharui data, perbarui data. Nah, diklik perbarui data sampai dia selesai. Nah, jika sudah ngedip seperti tadi berarti sudah diperbarui. Lalu di sini saya menuju ke menu bank soal. Nah, pada bank soal ini adalah tampilan bank soalnya. Pada bank soal ini mempunyai dua tombol, yaitu hapus dan tambah bank soal. Nah, di sini bank soal saya masih kosong. Saya akan tambahkan, lalu saya klik tombol tambah bank soal. Nah, pada tombol tambah bank soal, pada mata pelajaran, Bapak Ibu masukkanlah sesuai dengan mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu. Nah, kemudian pada program keahlian, nah di sini ada 3 pilihan, semua, IPS, dan MIPA. Jika Bapak Ibu mengajar ke semua jurusan, pilihlah semua. Dan jika Bapak Ibu mengajar di salah satu jurusan atau program keahlian, pilih salah satunya, IPA ataupun IPS. Nah, karena saya mengajar di kelas 10 semua jurusan, jadi saya ambil semua. Kemudian di level soal. Level soal ini adalah tingkat dari kelasnya.
Nah, di sini ada kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Seperti yang saya sampaikan tadi, saya karena mengajar kelas 10, berarti saya pilihlah kelas 10. Kemudian pilih kelas. Nah, pilih kelas di sini, jika Bapak Ibu mengajar beberapa kelas, bisa Bapak Ibu pilih saja soal dari soalnya ya, dari kelasnya ya. Dari kelasnya, apakah Bapak Ibu mengajar hanya IPA saja, berarti Bapak Ibu ambillah IPA 1, IPA 2, dan IPA 3 ya. Jika Bapak Ibu mengajar ke IPS, berarti Bapak Ibu pilihlah IPS 1, IPS 2, dan IPS 3. Nah, karena saya mengajar keseluruhan, jadi saya pilih semua kelas ya. Ini contoh yang untuk semua kelas. Nah, lalu kemudian di sini saya menuju ke jumlah soal PG. Jumlah soal PG ini adalah maksudnya jumlah soal pilihan ganda. Nah, soal pilihan gandanya nanti berapa yang akan Bapak Ibu inputkan. Nah, di sini saya kasih contoh, yaitu misalkan saya mempunyai soal pilihan ganda 50. Lalu bobot soal pilihan ganda persen. Nah, ini berarti berapa persen nanti di pilihan ganda ini, atau nilai tertingginya di pilihan ganda berapa. Nah, di sini saya pilih yaitu 100 ya. Lalu soal tampil. Nah, soal tampil ini yaitu di saat pelaksanaan. Jika siswa melaksanakan ujian nantinya, apakah anak tersebut dia bisa melihat ke 50 soal, atau dia hanya beberapa soal saja ya. Nah, tapi di sini saya masukkan ke 50 soalnya agar siswa bisa melihat 50 soal tersebut atau menjawab 50 soal tersebut. Lanjut ke opsi. Opsi ini adalah objektifnya, yaitu A, B, C, D, E-nya. Nah, di sini ada pilihan 3, 4, dan 5. Nah, biasanya kalau di SMA itu ada 5 ya, 5 opsi atau 5 option, yaitu A, B, C, D, dan E ya. Nah, saya pilih 5. Lalu jumlah esai. Nah, jika Bapak Ibu mempunyai jumlah esai, maka pilihlah di sini jumlah esainya sesuai dengan penginputannya nantinya. Nah, saya misalkan di sini mempunyai jumlah esainya yaitu 5. Nah, bobotnya nanti saya ambil juga 100. Jadi di total nanti ini 200 ya bobotnya. Lalu soal yang tampil saya buat juga 5. Nah, tapi jika Bapak Ibu tidak ada soal esai, maka dibuatlah angka 0 di sini. Ya, diklikkan angka 0. Nah, untuk status soal di sini Bapak Ibu pilih aktif. Ya, pilih soalnya aktif. Sini saya rubah lagi karena saya mempunyai soal esai ada 5, biar Bapak Ibu tahu juga cara penginputan soal esai nantinya. Nah, jika sudah dalam pengaturan bank soalnya, Bapak Ibu klik simpan. Nah, jika sudah berarti kita sudah berhasil membuat bank soal. Nah, di sini mata pelajarannya itu TIK untuk semua kelas 10 ya. Nah, untuk penginputan soal di sini akan saya jelaskan menggunakan template. Nah, sebelumnya template yang digunakan itu kita gunakan yaitu berupa Excel. Karena banyaknya guru-guru atau Bapak Ibu yang kewalahan, jadi saya mencoba memperbaharui dan coba-coba juga melihat aplikasi yang terbaru. Di sini saya mendapatkan yaitu penginputan soal menggunakan Word. Nah, cara menginputkan soal yaitu Bapak Ibu pilihlah di bagian tengah ini ada tanda panah ke atas, itu adalah bagian untuk mengupload soal. Nah, klik di sini. Kemudian di sini ada pilihan untuk penginputan soalnya. Bisa Bapak Ibu menggunakan import soal menggunakan Excel, bisa menggunakan import soal Word, lalu ada import soal Excel B. Nah, import soal Excel B ini adalah nanti caranya Bapak Ibu inputkanlah soal yang menggunakan Excel CBT yang kemarin yang kita gunakan. Nah, untuk file pendukung di sini dijelaskan bahwa upload hanya file bertipe zip. Jadi nanti misalkan ada banyak gambar, berarti di zipkan dulu, dikompres dulu. Nah, baru bisa Bapak Ibu upload. Nah, saya lanjut ke import soal Microsoft Word. Nah, untuk
importnya Bapak Ibu harus download dulu template dari Microsoft Word-nya. Cara download template-nya ada di sini ya. Ada download format di sini Bapak Ibu ya. Nah, bisa diklik di sini ya. Kita klik. Nah, setelah kita klik maka ada yang terdownload. Nah, terdownload template-nya, kita buka template-nya. Nah, kita coba tunggu untuk template-nya sudah terbuka. Oke. Nah, di template ini sudah ada tulisan key titik 1 dan A titik 1 tanda kurung yang tertulis di sini di sebelah kiri ini jangan dirubah karena ini nanti sebagai pembaca penginputannya nanti untuk menjadi sebuah soal di CBT. Nah, kalau Q1 berarti menyatakan ini adalah soal nomor 1. Q2 menyatakan soal nomor 2. Kalau A, B, C, D, E-nya adalah optionnya. Nah, di sini sudah saya siapkan sebanyak 50 soal pilihan ganda dan 5 soal pilihan 5 soal untuk esai. Nah, sekarang kita coba untuk menginputkannya. Nah, misalkan di sini saya untuk pertanyaan nomor 1 itu adalah misalkan saya buat di sini tanggal berapakah kemerdekaan NKRI. Nah, jika sudah kita buat pertanyaannya seperti ini, maka kita menuju ke opsinya. Nah, di opsi A misalkan saya buat maaf saya rubah biar lebih apa ya, tahun ya, tahun berapakah kemerdekaan NKRI. Nah, di opsi A saya buat misalkan di sini 1945. Lalu di opsi keduanya yang B-nya saya buat 1946. Di bawahnya lagi saya buat misalkan 1947. Lalu lanjut ke opsi D 1948. Lalu opsi yang E adalah 1949. Nah, berarti sudah siap satu soal. Nah, lanjut ke kunci. Nah, kunci di sini maksudnya kuncinya yang mana Bapak Ibu nyatakan jawaban yang benar. Nah, di sini jawaban yang benarnya saya inputkan adalah A. Berarti saya ketikkanlah di sini angka A. A-nya itu A besar ya Bapak Ibu ya. Ketikkanlah angka A besar. Oke, berarti untuk soal nomor 1 kita sudah selesai. Ya. Nah, lanjut ke soal nomor 2. Sama ya. Dengan cara yang tadi, jika dia berupa teks, tinggal Bapak Ibu ketikkan ya. Atau Bapak Ibu copy paste dari soal Word ataupun dari soal yang sudah ada Bapak Ibu siapkan di Microsoft Word. Nah, untuk soal kedua di sini, yang soal nomor 1 berupa teks. Nah, soal nomor 2, misalkan di sini kita mempunyai sebuah gambar. Nah, sebuah gambar, saya akan contohkan di sini. Misalkan saya buat sini adalah perhatikanlah gambar berikut. Nah, oke. Nah, lalu saya enter. Nah, saya buat pertanyaannya, gambar apakah ini? Ya. Atau saya hilangkan saja ya di atas, saya rubah itu. Langsung saja saya buat di sini misalkan gambar apakah di bawah ini. Nah, lalu untuk gambarnya bagaimana cara memasukkannya? Yaitu tekan enter dulu ya, Bapak Ibu tekan enter pada barisan pada baris bawahnya. Nah, Bapak Ibu tulis atau Bapak Ibu ketikkan dulu
kodenya jika dia berupa gambar, yaitu kodenya Bapak Ibu tulis file key, ya, file Q. Setelah itu Bapak Ibu kasih tanda titik 2. Jadi kode untuk gambarnya nantinya Bapak Ibu inputkan di pertanyaan ini adalah file Q titik 2. Baru Bapak Ibu masukkanlah gambarnya. Misalkan gambarnya di sini saya cari dulu gambarnya, misalkan gambar, ya, untuk gambar misalkan saya mempunyai gambar ini, ya, gambar ini Bapak Ibu, ya. Saya masukkan, saya klik copy, ya, lalu saya pastekan di sini, pastekan. Nah, untuk gambar ini jangan dirubah wrap textnya atau layout optionnya, jangan dirubah, biarkan dia di inline with text, ya. Kita biarkan dia di inline with text. Oke. Nah, lanjut ke opsinya. Opsinya di sini saya buat misalkan ini adalah kartu nama. Saya lanjut di bawahnya adalah kartu pelajar. Bawahnya lagi misalkan adalah undangan. Bawahnya lagi adalah surat lamaran kerja. Lalu di bawahnya ini adalah poster. Oke. Nah, setelah itu lanjut saya ke kunci. Kuncinya adalah undangan. Berarti saya ketikkan adalah angka huruf C. Yang diketikkan adalah huruf C. Oke. Nah, sudah selesai dua buah soal. Kemudian saya menuju ke soal ketiga. Nah, di sini soal ketiga, misalkan di sini soal ketiga yaitu opsinya yang ada gambar. Misalkan opsinya ada sebuah gambar gitu, ya, Bapak Ibu, ya. Nah, misalkan di sini saya ketikkan dulu soalnya. Misalkan saya ketikkan soalnya bagaimanakah bentuk gambar mik, gitu, ya. Gambar apa ya? Gambar bagusnya gambar dari manusia. Oke, gambar manusia. Organ manusia, ya, organ manusia. Organ manusia. Oke. Nah, saya coba buka file dulu karena saya sudah ada juga filenya. Di sini saya buka file saya, yaitu ini. Nah, misalkan di sini opsinya adalah gambar. Nah, saya ambil saja gambarnya seperti ini, ya. Bagaimanakah bentuk gambar organ manusia? Nah, di opsi A, misalkan saya masukkan di sini adalah gambar yang undangan ini juga, ya. Undangan. Nah, saya klik copy. Nah, klik copy. Untuk opsi ini Bapak Ibu harus masukkan lagi kode, ya. Jika dia berupa gambar berarti masukkan kode lagi, yaitu dengan cara Bapak Ibu tekan spasi dulu, ya, spasi, lalu pilih file, ketikkan file, ya, ketikkan file O titik 2. Nah, seperti itu, ya, Bapak Ibu, ya. Jangan lupa saya ulangi lagi, di sini adalah caranya untuk yang opsi berupa gambar. Kodenya adalah ketikkan spasi dulu, spasi 1 kali, lalu ketikkan file, O-nya besar, lalu titik 2, ya. Penulisannya kalau harus sama, ya, Bapak Ibu, ya. F-nya besar, O-nya besar. Nah, kemudian titik 2, lalu enter. Nah, misalkan di sini saya masukkan undangannya, ya.
masukkan undangan. Sini saya copy lalu saya pastekan lagi di sebelah sini ya Bapak Ibu ya. Nah, lanjut ke yang di B-nya. Dia berupa gambar juga, berarti saya ketikkan lagi, yaitu spasi ya, file O.2. Lalu saya enter dan saya masukkan gambar dari organ tubuh ini ya Bapak Ibu ya. Oke, saya ketikkan lalu saya pastekan di sini. Saya pastekan. Nah, lalu yang di opsi C-nya ya. Yang C-nya saya ketikkan teks saja ya. Misalkan teks 1 lalu teks 2 lalu teks 3. Nah, jadi boleh campur ya Bapak Ibu ya. Di opsi ini boleh saya campur, boleh dia berupa gambar, dia berupa teks boleh, atau gambar keseluruhan boleh. Tinggal Bapak Ibu ketikkan. Kalau gambar intinya adalah Bapak Ibu inputkan kode dari opsi gambarnya ya. Ya, diketikkan kode opsi dari gambarnya. Ini yang untuk yang pertanyaan untuk soal nomor 3. Nah, yang keempatnya yaitu jika Bapak Ibu mempunyai kedua-duanya, misalkan di gambar di pertanyaannya ada gambar, di opsinya juga ada gambar. Bisa, boleh saja seperti itu. Tinggal Bapak Ibu inputkan saja nanti. Soalnya di gambarnya seperti biasa, kita masukkan kodenya yaitu file Q, dan di opsinya tinggal Bapak Ibu inputkan juga yaitu file O, spasi file O ya. Kalau untuk opsi pakai spasi ya Bapak Ibu ya, spasi file O ya. Nah, di sini misalkan contoh di sini saya ulang lagi di sini yaitu misalkan di bawah, atau saya ambil contohnya yang sudah ada saja ya, yang punya saya, yaitu di sini saya mempunyai misalkan yang ini ya Bapak Ibu ya. Saya ambil pertanyaan yang ini saja untuk yang soalnya. Nah, di sini pertanyaannya saya masukkan. Nah, untuk opsinya di sini misalkan jawab 1, jawab 2, jawab 3 gitu ya Bapak ya. Boleh saja ya. Lalu yang di D-nya itu berupa gambar ya. Berupa gambar boleh saja Bapak Ibu inputkan saja gambarnya. Nah, saya ambil yang ini saja Bapak Ibu ya. Sudah ada lalu saya copy ya. Saya copy, oke, ulang lagi. Saya copy. Saya pastekan di sini. Ya. Oh, kodenya belum termasukkan ya. Sudah saya buatkan saja, yaitu spasi untuk opsi ya. Untuk opsi yaitu kodenya spasi file OF-nya besar, O-nya besar, lalu titik 2, enter. Lalu saya ambil gambar yang di atas ini, saya jadikan dia untuk opsi ya. Lalu saya pastekan. Oke. Nah, ini beberapa kemungkinan untuk soalnya gitu ya Bapak Ibu ya. Misalkan jawabannya nanti itu adalah misalkan jawab 4 gitu. Nah, kuncinya misalkan di D, tinggal kita masukkan saja D ya. D gitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, jadi di sini ada beberapa kemungkinan Bapak Ibu untuk membuat sebuah soal. Misalkan dia berupa teks semua, berarti kayak nomor 1 ya. Kalau dia berupa gambar, pertanyaannya berupa gambar, opsinya berupa teks, berarti soalnya seperti nomor 2 ini.
Nah, jika soalnya itu campuran, ya, campuran pada opsinya ada gambar, maka maaf, jika di soalnya teks tapi opsinya ada gambar, berarti soal nomor 3. Nah, jika campuran di opsinya ada gambar, pertanyaannya juga ada gambar, berarti dia di soal nomor 4 contohnya. Yang perlu diingat adalah jika Bapak Ibu menggunakan sebuah gambar, di pertanyaan jangan lupa masukkan kodenya yaitu file Q.2. F-nya besar, Q-nya besar. Dan jika dia di opsi, jangan lupa kodenya Bapak Ibu inputkan adalah spasi file O.2. Baru gambarnya dimasukkan. Oke Bapak Ibu ya. Nah, ini contohnya. Nah, jika Bapak Ibu kelebihan tabelnya sampai ke bawah, tinggal Bapak Ibu hapus. Bapak Ibu blok. Nah, di sini contohnya saya blok dari soal nomor 5 ini. Saya gunakan 4 soal saja ya. 4 soal saja saya blok. Saya blok. Jadi di sini saya hapus yang sampai soal nomor 50. Ya, sampai di sini. 50 ya, Bapak Ibu ya. Hapus sampai soal nomor 50. Lalu tekan delete cell. Nah, lalu pilih yang shift cell left, lalu klik OK. Nah, di sini tinggal kolom selanjutnya di 51 sampai 55 ini adalah jika dia ada esai. Nah, jika tidak ada esai, Bapak Ibu hapus juga ini ya. Jika tidak ada esai, tinggal dihapus juga seperti tadi. Nah, tapi saya mencontohkan yang ada esai. Nah, jadi di sini saya lanjutkan nomor urutnya ya. Tadi sampai key 4, berarti di sini saya buat adalah key 5. Ya, Bapak Ibu ya. Lalu yang ini key 6. Ini key 7. Key 8. Key 9. Oke. Nah, di sini saya contohkan soal untuk esai jika dia berupa teks, berarti Bapak Ibu tinggal masukkan saja teksnya ya. Misalkan Bapak Ibu buatkan yaitu siapa penemu gravitasi ya. Ini contoh ya Bapak Ibu ya. Siapa penemu gravitasi. Oke. Lalu soal nomor 2-nya misalkan dia berupa gambar, berarti seperti tadi tinggal Bapak Ibu inputkanlah kodenya dulu yaitu file Q.2 enter. Nah, misalkan di bawah ini gambarnya yang ini saja saya ambil ya Bapak Ibu ya. Saya klik copy, lalu saya klik paste. Nah, misalkan, oh iya saya lupa pertanyaannya tadi. Misalkan pertanyaannya adalah gambar apakah ini gitu ya. Gambar apakah ini gitu ya. Oke. Nah, ini adalah beberapa kemungkinan juga untuk soal esai Bapak Ibu ya. Jika berupa teks tinggal diketikkan saja, tapi jika dia berupa gambar berarti sama seperti yang objektif atau pilihan ganda, tinggal Bapak Ibu inputkan kodenya ya, file Q.2 gitu ya. Nah, jika Bapak Ibu mengambil dari sebuah internet ataupun sebuah file yang lain seperti PDF gitu ya, bisa Bapak Ibu ambil dengan cara yaitu menggunakan sniping tool. Nah, di sini saya jelaskan sedikit untuk penggunaan sniping tool. Misalkan saya mempunyai PDF nih, ya semua PDF. Lalu saya mau mengambil gambar dari yang kuning ini ya, yang kuning ini.
Nah, kita akan gunakan sniping tool dengan cara Bapak Ibu klik Windows ya, tombol Windows atau tombol start ini, tinggal diketikkan tulisnya sniping tool, SNIPPING. Nah, jika seperti itu sudah ada pilihannya di sini ya, sniping tool, tinggal diklik. Nah, jika Bapak Ibu sudah klik, tinggal Bapak Ibu pilih new. Nah, pilih new. Nah, setelah itu arahkan. Misalkan kalau ini mengganggu digeser ya. Kita geser, klik tahan, geser. Nah, misalkan saya ambil yang ini. Yang ini saya klik tahan, ya, saya klik tahan. Lalu saya lepas. Nah, jika sudah, maka hanya yang kita blok saja yang akan terpilih. Kemudian Bapak Ibu pilihlah file, pilih save as. Nah, simpanlah di mana yang ingin Bapak Ibu simpan. Lalu file name-nya diganti dengan apa yang mau Bapak Ibu inginkan. Misalkan ini file name-nya kalau bisa ya jangan sampai sama dengan gambar orang lain. Nah, misalkan Bapak Ibu mengajar di MIPA gitu ya, 10 MIPA, bisa dikasih nama filenya itu 10 MIPA. Nah, 10 MIPA genap gitu ya, S genap ya, semester genap, S genap gitu, S genap. Nah, misalkan ini soalnya pun soal nomor 3 tadi ya, esai 3, 3 ya, atau di belakangnya 3 gitu. Nah, lalu Bapak Ibu klik save. Ingat di mana posisi Bapak Ibu simpan. Saya simpannya di picture ya. Saya simpan di picture dengan nama X MIPA genap 3 gitu ya. Lalu saya save. Nah, jika sudah, ini kita tutup. Sniping tool-nya kita tutup dan kita menuju ke Word tadi di template-nya tadi. Misalkan di sini saya buat pertanyaannya gambar apakah gambar apakah ini gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, lalu di bawahnya saya masukkan lagi kode untuk penginputan gambarnya itu file O ya. File Q karena dia pertanyaan jadi Q ya, question. Kalau O opsi gitu ya. File Q titik 2. Lalu saya tekan enter dan untuk memasukkannya kita buka folder di mana tempat kita menyimpan. Nah, ini tempat saya menyimpan yaitu di picture ya. Jika pertama kali buka, saya simpannya di picture, saya klik picture. Nah, ini dia. Saya klik kanan, saya copy. Lalu saya buka template saya lagi, lalu di sini saya paste. Nah, seperti ini ya. Lalu jika sudah, nanti Bapak Ibu lanjutkan ke soal berikutnya. Jadi di sini yang untuk soal nomor 8 dan 9 saya hapus karena tidak ada pertanyaan lagi ya, tidak ada question atau pertanyaannya lagi. Jadi saya gunakan hanya 7 soal saja. Oke. Nah, jika sudah jangan lupa kita save. Di mana kita save ya, dengan pilih save as, browse. Lalu di mana mau Bapak Ibu simpan ya. Misalkan saya simpan di sini di dokumen. Oh, di desktop saja ya. Desktop, lalu saya pilih di sini adalah soal tes. Nah, soal tes lalu saya klik save. Oke, sudah. Jika sudah, kita menuju ke halaman bank soal kita lagi. Nah, oke, menuju ke sini lagi. Nah, jika sudah, Bapak Ibu menuju ke choose file ya, choose file. Klik pada choose file ini. Nah, kita cari di mana tempat file soal yang kita simpan tadi. Saya simpannya di desktop, jadi saya klik desktop. Nah, soal tes yang ini saya klik, lalu saya pilih open. Nah, jika sudah, maka muncul di sini soal tes .doc ya, doc. Lalu setelah itu kita import. Ya, import pada bagian kanan ini ada tulisan import ya. Kalau tanda silang berarti kita keluar. Yang kita pilih adalah import, klik import. Nah, jika sudah kita klik import, maka kita tunggu soalnya sampai dia selesai gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, jika sudah selesai maka muncullah soal yang sudah kita buat tadi. Nah, ini adalah soal yang kita buat tadi.
Yang soal pertama berupa teks, kuncinya adalah A. Soal kedua itu ada berupa gambar, opsinya berupa teks, jawabannya adalah C. Lalu di bagian soal nomor 3 itu adalah pertanyaannya berupa teks, opsinya berupa gambar. Nah, untuk yang nomor 4 yaitu adalah di sini soalnya ada campuran ya. Opsinya di sini adalah soalnya berupa gambar dan opsinya berupa gambar juga, ada berupa gambar juga. Oke. Nah, lanjut ke soal esai di sini saya karena menginputkan tadi hanya 3, ini adalah soal nomor 5-nya yang di bagian pertama untuk esai itu berupa teks, tinggal kita ketikkan. Lalu yang di nomor 6 itu berupa gambar ya, berupa gambar. Yang selanjutnya di nomor 7 itu berupa gambar juga ya. Tapi gambarnya itu kita ambil dari sniping tool, menggunakan sniping tool yang kita ambil dari Google ataupun PDF ataupun di file-file yang lain, bisa digunakan ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, mungkin itu saja ya yang dapat saya sampaikan untuk cara pembuatan soalnya. Saya ucapkan banyak terima kasih juga untuk kepada Bapak Ibu yang sudah mendengarkan. Walaupun di sini masih ada kekurangan, nantinya tinggal Bapak Ibu hubungi saya saja, nanti sampaikan kepada saya apapun masalahnya, insya Allah akan saya bantu nantinya. Intinya sekali lagi saya sampaikan bahwa pembuatan Microsoft Word ini sedikit mempermudah Bapak Ibu bekerja. Oh ya, satu lagi saya sampaikan, untuk gambar ini jangan menggunakan crop ya, jangan menggunakan crop pada Microsoft Word. Nah, sekali lagi saya sampaikan jangan menggunakan crop pada Microsoft Word. Jadi jika mau memotongnya, gunakanlah sniping tool ataupun aplikasi lainnya berupa pen atau yang lainnya ya. Oke. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf, dan jika ada salah-salah kata juga saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih lagi. Semoga Bapak Ibu sehat selalu, salam sejahtera, dan saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.